Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah tercurahkan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan, kesempatan, dan kelapangan yang Allah curahkan kepada kita. Untuk itu, kita bersyukur kepada Allah dengan mensyukurinya, dengan tetap terus menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehatnya kita pada hari ini, jika kita melihat saudara-saudara kita yang sedang sakit atau sedang terbaring di rumah sakit, mungkin ketika kita sehat menjenguknya, itu kadang terbetik di hati kita. Ternyata rupanya yang namanya kesehatan itu sangat berharga sekali. Untuk itu kita bersyukur sekali, kita berikan Allah salah satu nikmatnya, yaitu nikmat kesehatan. Ini musim lagi pancaroba ini. Kebanyakan dari kita ini batuk, flu, pilek begitu ya, sakit-sakit dikit atau kecil. Nah, itu Bapak, maka ketika kita menjenguk orang yang sakit, itu pasti hikmah yang paling mendalam yang kita ambil itu ternyata bahwa kesehatan itu memang sangat berharga sekali. Coba seandainya kita yang terbaring di rumah sakit, mungkin kita akan sangat sulit untuk sempurna beribadah kepada Allah. Nah, namun demikian, ketika ada orang yang sakit, itu kemudian kita menjenguk orang yang sakit ini, apakah itu saudara kita, teman kita, kerabat kita, bahwa sesungguhnya itu adalah perbuatan yang mulia. Karena Rasulullah SAW itu menjanjikan kemuliaan bahwa orang yang menjenguk orang yang sakit itu, maka orang itu didoakan oleh 70.000 malaikat. Tugasnya itu hanya khusus bagi mereka yang menjenguk orang sakit. Dalam hadisnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, artinya tidaklah seorang muslim menjenguk orang muslim lainnya pada pagi hari, melainkan akan dibacakan sholawat atasnya 70.000 malaikat sampai sore hari. Dan jika menjenguknya pada sore hari, melainkan dia akan dibacakan sholawat oleh 70.000 malaikat sampai pagi hari, dan dia akan mendapatkan buah-buahan yang sudah dipetik di surga. Nah, di dalam hadis yang lain juga dari Ibnu Hibban dalam sahihnya, beliau menyebutkan tidak ada seorang muslim menjenguk sesama muslim kecuali Allah mengutus 70.000 malaikat yang mendoakannya kapan saja pada waktu siang hingga sore, dan kapan saja pada waktu malam hingga pagi hari. Nah, ini banyak sekali hadis-hadis yang berkenaan dengan perbuatan yang sangat mulia tadi, menjenguk saudara kita yang sakit. Nah, kemudian ada lagi di hadis yang lain, barang siapa yang menjenguk orang sakit, maka malaikat dari langit akan memanggil.
Berbahagialah kamu dan sungguh baiklah kamu dan engkau menempati sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Lalu kemudian di dalam hadis qudsi, di mana di sini di dalam hadis qudsi itu disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala turut membersamai orang-orang yang sakit maupun orang yang menjenguknya. Di dalam hadis qudsi disebutkan, sesungguhnya Allah berfirman, "Hai anak cucu Adam, aku sakit tetapi kamu tidak menjengukku." Kemudian anak cucu Adam merespon, "Ya Rob, bagaimana aku menjengukmu? Sedang engkau adalah Tuhan semesta alam." Allah menjawab, "Apakah engkau tidak mengetahui? Sesungguhnya ada hambaku si Fulan sedang sakit, tetapi engkau tidak menjenguknya. Tidaklah engkau tahu sesungguhnya ketika engkau menjenguknya, aku pun berada di sisinya." Hadis riwayat Imam Muslim. Inilah Bapak, para jamaah sekalian, mengawali taklim kita pada malam hari ini. Itu ternyata kalau kita lagi sehat seperti ini, lalu kemudian kita mendengar kabar ada saudara kita yang sakit, tetangga kita yang sakit, sempat-sempatkanlah sedikit untuk menjenguknya. Karena di dalamnya itu banyak sekali kebaikan, terutama disertai oleh adanya 70.000 malaikat yang mendoakan kita. Coba bayangkan, 70.000 malaikat itu mendoakan kita. Ini untuk mengawali taklim kita pada malam hari ini. Baik Bapak Teman sekalian, kita akan mengkaji sedikit mengenai hukum fikih. Ada istilah dalam fikih itu yang disebut dengan luqathah. Nah, mungkin sebagian sudah ada yang pernah mempelajarinya atau mendengarnya. Nah, luqathah itu apa? Luqathah itu kalau dalam bahasa kita sehari-hari itu adalah barang temuan. Kita nemuin barang. Nah, itu dalam hukum fikih Islam itu disebut dengan luqathah. Nah, di dalam agama Islam itu namanya kezaliman itu tidak boleh kita tujukan kepada siapapun. Terlebih lagi kita berbuat zalim kepada Allah. Karena sesungguhnya agama Islam itu adalah agama rahmat dan kasih sayang. Lalu kemudian serta melarang umatnya untuk berbuat kezaliman. Nah, satu diantaranya itu adalah mengenai masalah harta. Jangan sampai kita sesama manusia ini di dalam hubungan muamalah ada kezaliman yang pernah ataupun memang pernah kita lakukan yang berkaitan dengan harta. Rasulullah SAW bersabda, "La yahilu malum ri'im muslimin ila amtiba nafsi min." Tidak halal harta seorang muslim buat orang lain kecuali dengan kerelaan hatinya. Nah, ini mengenai masalah harta. Lalu kemudian maka untuk menjaga hak milik atau harta manusia itu, maka kita harus menjaganya jangan sampai hilang. Nah, jika harta ini milikin seorang itu hilang dari tangannya dan ditemukan oleh orang lain, maka syariat Islam sudah mengatur tata cara sesuai aturan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga kemudian kalau kita ikuti aturan yang ada di dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi, maka di dalam harta yang kita temukan itu akan terwujud sifat yang tidak saling menzolimi antara sesama. Karena di situ ada hak-hak manusia yang tertunaikan. Nah, inilah yang di dalam istilah syar'i dalam fikih itu disebut dengan luqathah. Luqathah itu artinya suatu benda yang ditemukan dan tidak diketahui pemiliknya. Nah, dikhawatirkan rusak atau musnah jika tidak dipungut. Nah, itulah arti luqathah. Nah, kita mungkin ketika dalam suatu perjalanan ataupun di suatu tempat, kita melihat ada satu barang di mana
barang itu kita temukan tidak ada pemiliknya. Nah, tidak ada pemiliknya. Lalu kemudian timbul di dalam hati kita kekhawatiran itu seperti ini. Ini barang tidak ada pemiliknya. Lalu kemudian kalau saya biarkan barang ini, saya khawatir barang ini nanti rusak. Atau nanti saya khawatir barang ini diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Ini timbul kekhawatiran dalam dirinya. Maka dalam hal ini, orang yang menemukan barang seperti itu dan timbul kekhawatiran dalam dirinya, ambillah barang itu. Itulah yang disebut dengan lokotoh. Ambil barang itu. Maka memungut barang temuan itu hukumnya adalah mubah. Boleh, halal. Jadi jangan dibiarkan. Kalau di masjid nih, sehabis sholat, kita udah pada pulang semua. Lalu pas kita terakhir mau pulang, kita lihat ada dompet di salah satu saf, atau ada jam tangan di salah satu saf. Itu adalah merupakan barang berharga. Nah, kita yang nemukan, jangan dibiarkan. Ambil, pungut. Hukumnya apa? Boleh, mubah, halal. Nah, nanti kedepannya nanti ada hukumnya. Bagaimana dengan barang itu? Jadi jangan dibiarkan. Yang dibiarkan itu maksudnya seperti ini. Kita sudah tahu pas kita mau pulang nih dari masjid, kita lihat ada dompet, lalu kemudian ada jam tangan atau ada handphone, gadget tuh kan. Kemudian kita membiarkannya, sudah biarkanlah. Paling nanti ada yang ambil. Nah, itu nggak boleh. Karena kita yang nemukan. Karena kita yang nemukan, ambil. Ambil. Nah, itu yang disebut dengan lokoto. Lalu kemudian, halalnya memungut barang temuan itu juga ada batasannya. Kalau barang itu merupakan barang berharga, berarti barang itu memang ada manfaatnya. Tapi kalau barang itu sifatnya berupa barang yang haram, itu lain lagi. Tidak ada istilahnya menemukan barang temuan, umpamanya kita menemukan nih, ini botol minuman, gitu ya, ada minuman keras tuh. Nah, jangan, biarkan. Jadi ada pengecualiannya. Gitu. Nah, ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dari Zaid bin Khalid al-Juhani. Beliau berkata, datang seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hukum barang temuan atau lokotoh. Lalu beliau menjawab, kenalilah wadah atau tutupnya dan pengikatnya, lalu umumkan 1 tahun. Nah, jika datang pemiliknya, maka serahkan. Tetapi jika tidak, maka terserah engkau dengan barang itu. Lalu dia bertanya, bagaimana dengan barang temuan berupa hewan kambing? Beliau menjawab, kambing untukmu dan untuk saudaramu dan untuk serigala atau anjing. Nah, ini maksudnya apa? Jadi ada barang yang memang harus dipungut dan itu memang harus kita umumkan. Diumumkan, diberitahukan batas waktunya selama 1 tahun. Tapi juga ada pengecualian. Nah, tadi pengecualian yang di luar hadis ini, itu kalau barang haram itu jangan dipungut. Biarkan. Nah, tapi kalau dia berupa hewan, disebutkan sini berupa kambing, nah, maka Rasulullah SAW beliau menjawab bahwa kambing itu menjadi milikmu, atau untuk saudaramu, atau untuk serigala atau anjing yang memakan kambing itu. Nah, ini pilihan. Jadi kalau kita menemukan seekor kambing dan kita lihat tuh pemiliknya tidak ada, jangan dibiarkan itu, Pak. Jadi kata Rasulullah, ambil itu. Itu kalau nggak kamu ambil nanti, itu bisa jadi itu milik dari saudaramu yang lain yang menemukannya, atau bisa jadi nanti kambing itu menjadi makanan pemangsa.
buas atau hewan buas. Itu Rasulullah SAW mengatakan seperti itu. Maka hukum asal memungut barang temuan itu adalah mubah, halal. Jadi tidak ada istilahnya kalau kita nemu barang terus kita langsung berasumsi, jangan diambil, haram nih hukumnya. Itu kan barang punya orang. Kalau barang itu punya orang, kalau kita kenal tuh orangnya. Ini kan barang temuan yang kita tidak tahu siapa pemiliknya. Maka itulah yang disebut dengan lokoto. Nah, lokoto itu kan barang temuan yang kita tidak tahu siapa pemiliknya. Ambil. Jadi kalau punya asumsi, jangan diambil. Itu kan sudah ada pemiliknya. Nanti juga pemiliknya ada, ambil. Itu kan bukan barangmu. Haram tuh hukumnya. Nggak ada. Hukum haram di dalam lokoto. Asal lokoto itu, asal hukum lokoto atau barang temuan itu adalah mubah, halal. Maka ketika kita dimanapun kita berada, ketika kita menemukan ada sesuatu barang temuan dan barang itu merupakan barang yang berharga dan bermanfaat, maka ambillah itu. Hukumnya adalah mubah atau boleh. Lalu kemudian barang yang kita temukan itu selama 1 tahun itu menjadi pegangan kita yang kita tunggu siapa pemiliknya. Setelah kita memberitahukan pengumuman atau mengabari di mana-mana, siapa yang punya barang ini silakan hubungi kami, silakan hubungi saya, gitu kan. Ternyata selama 1 tahun barang itu tidak ada orang yang mengambilnya atau mengakui bahwa barang itu milik orang tersebut atau yang hilang tadi, maka barang temuan itu selama 1 tahun itu, setelah melalui 1 tahun itu menjadi milik kita. Tapi syaratnya di sini adalah diberitahukan, diumumkan bahwa telah ditemukan satu barang begini, itu disebutkanlah seperti itu. Kenapa ketika kita menemukan suatu barang, di situ hukumnya halal, boleh kita untuk memungut barang itu atau barang temuan itu? Nah, itu esensinya adalah karena dengan memungutnya itu akan menjaga harta orang yang hilang tadi itu dari kerusakan dan hilangnya atau musnahnya. Jadi kita itu menjaga, jangan sampai nih barang nanti rusak, jangan sampai nih barang nanti musnah. Maka menyelamatkan barang saudara kita itu dari tangan orang yang tidak bertanggung jawab dan khianat, itu bisa jadi menjadi pahala bagi kita. Lalu kemudian dalam hal luqotoh, menemukan barang, ketika kita menemukan barang itu, lalu kemudian di dalam hati kita itu seperti ini. Ini kalau saya pungut barang ini nanti akan saya belanjakan nih. Itu yang pertama dipikirkannya. Nanti kalau saya pungut barang ini nanti akan saya miliki ini. Nah, itu yang pertama keluar dari pikirannya, dalam hatinya. Maka dalam hal ini, orang ini adalah orang yang tidak amanah. Maka orang yang tidak amanah bisa jatuh hukumnya haram memungut barang tersebut. Nah, itu. Ketika dia meragukan di dalam hatinya itu muncul tiba-tiba yang pertama sekali, Pak. Kalau kita kan menemukan barang atau memungut barang temuan itu kan yang terpikir dalam pikiran kita kan, ini barang siapa yang jatuh ya? Ini punya siapa yang jatuh ya? Ah, gitu kan? Nah, tapi kalau pertama sekali kita menemukan barang itu terlintas di pikiran kita, wah, boleh juga ini. Nanti saya bisa beli ini, bisa itu. Nah, itu berarti sudah ada niatnya tuh ingin memiliki. Maka orang yang seperti ini itu ada indikasi bahwa orang ini tidak amanah. Maka ketika hal ini terjadi bagi orang yang seperti itu tadi, maka hukumnya bisa haram terhadap barang tersebut yang dia temukan. Lalu kemudian kita akan lihat
macam-macam barang temuan itu. Ini banyak macamnya ini Pak. Yang pertama, barang temuan itu berupa sesuatu yang tidak berharga. Kita lihat dalam hadis Nabi bahwa Rasulullah SAW bersabda, an Anas radhiyallahu an anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam maro bitamratin fit tariqi faqal laula anni akhafu an takuna min as-sadaqah la akaltuha. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat menjumpai sebutir kurma di jalanan. Lalu beliau bersabda, seandainya aku tidak khawatir kurma ini adalah kurma zakat, sungguh aku akan memakannya. Kenapa Rasulullah mengatakan, kalaulah aku seandainya aku tidak khawatir kurma ini adalah kurma zakat, sungguh aku akan memakannya. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu tidak memakannya itu karena khawatir kurma tersebut adalah kurma zakat, sedangkan Rasulullah itu tidak menerima zakat. Hukumnya kan haram itu kan. Nah, Rasulullah kan tidak menerima zakat, haram hukumnya. Maka ketika dia khawatir bahwa kurma ini adalah kurma zakat, maka dia nggak makan. Jadi biarkan. Nah, maka dalam hal ini bahwa barang temuan yang tidak berharga atau murah itu boleh diambil tanpa mengumumkannya. Nah, contohnya umpamanya kita menemukan sebutir kurma seperti hadis Rasulullah SAW ini tadi, lalu kemudian kita menemukan secarik kain atau lap, gitu ya. Nah, kemudian buah-buahan yang terjatuh dari pohon, nah, kemudian lagi ada lagi uang yang tidak berharga, artinya di situ uang yang tidak berharga, umpamanya koin. Seperti uang kita tuh koin tuh umpamanya seperti uang 500 rupiah. Nah, itu diabaikan saja biasanya sama orang yang tidak mau mengumutnya. Nah, ketika kita mau mengumutnya, nggak usah kita mengumumkan. Ini barang siapa? Siapa ini yang kehilangan atau jatuh uangnya 500 rupiah? Nggak usah. Nggak perlu diumumkan. Ambil saja. Ambil. Nah, buah-buahan itu juga. Kalau jatuh dia, ambil. Jadi jangan diumumkan. Yang diumumkan. Lalu kemudian ada lagi seperti seutas tali, kemudian sepotong roti, lalu kue dan semisalnya. Nah, ini semuanya ada diterangkan di dalam Minhajul Muslim, bagaimana barang-barang ini merupakan barang-barang yang disebut dalam kategori barang temuan yang berupa sesuatu yang tidak berharga. Jadi nilainya kecil, nilainya sedikit. Nah, lalu kemudian di sini ada pengecualian. Pengecualiannya apa? Pengecualian di sini adalah buah-buahan yang terjatuh. Buah-buahan yang terjatuh itu bukanlah memungut semua yang jatuh. Nah, karena kalau Rasulullah sebut sini kan sebutir kurma. Jadi kalau buah-buahan yang terjatuh, kalau jatuhnya itu banyak, mungkin seperti kalau buah yang lagi banyak jatuhnya itu seperti buah jambu ya. Jambu itu kan kalau jatuh tuh nggak satu dia, banyak tuh. Banyak. Lalu kemudian kita kutip tuh semua, kita kumpulin sampai dapat berkilo-kilo itu. Nah, itu nggak benar. Nggak boleh. Dan boleh kan tuh ambil satu, nggak apa-apa. Nggak usah diumumkan. Nah, walaupun kita tahu tuh pohon itu milik si fulan. Seperti itu. Nah, lalu kemudian yang kedua, macam lokoto yang kedua itu adalah barang temuan yang berupa sesuatu yang berharga. Nah, barang temuan yang berupa sesuatu yang berharga itu contohnya adalah seperti emas, perak, uang dalam jumlah yang banyak. Lalu kemudian barang berharga lainnya, maka wajib bagi yang memungutnya itu untuk mengumumkannya selama 1 tahun penuh. Jika pemiliknya datang dan menyebutkan ciri-ciri yang sesuai dengan barang tersebut, maka barang itu harus diserahkan utuh. Nah, diserahkan utuh. Umpamanya dia menemukan emas itu berupa emas yang entah
1 kilo atau 10 gram, maka harus dikembalikan dengan nilai yang utuh seperti itu. Karena yang namanya barang yang seperti ini, dia itu tidak akan hilang zatnya ataupun berkurang zatnya, tidak akan mungkin. Jadi akan tetap di nilainya. Hanya nilainya nanti berubah. Itu kan kalau seperti emas itu frekuensi nilainya kan naik turun itu. Nah, tapi bentuk emasnya dengan nilai yang 10 gram yang dia temukan tuh harus ditemukan 10 gram, harus dikembalikan 10 gram juga. Nah, lalu kemudian jika tidak dijumpai oleh pemiliknya setelah 1 tahun penuh, maka boleh bagi yang memungut, memanfaatkannya atau menyedekahkannya, atau tetap menyimpannya. Tapi juga dia harus berniat menjamin barang tersebut jika suatu ketika pemiliknya datang mencari. Jadi setelah lewat 1 tahun, setelah kita umumkan, dan ternyata tidak ada yang mengambil barang ini atau menjumpai kita untuk mengambil barang temuan yang kita temukan ini, maka boleh bagi kita yang memungut barang ini tadi memanfaatkannya. Memanfaatkannya atau berarti memakainya gitu kan? Atau menyedekahkannya. Atau juga tetap menyimpannya, tapi dengan niat menjamin barang tersebut jika suatu ketika pemiliknya datang mencari, maka barang itu kita serahkan kepada orang yang mengaku bahwa ini barang beliau. Nah, ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu an, Rasulullah SAW ditanya tentang barang temuan berupa emas atau perak, lalu beliau bersabda, kenalilah wadah atau tutupnya dan pengikatnya, lalu umumkan 1 tahun. Jika tidak diketahui pemiliknya, maka gunakanlah dan hendaknya barang itu bagikan titipan di sisimu. Bagaikan titipan di sisimu. Tetapi jika datang pemilik yang mencari barang itu suatu hari dari masa, maka serahkanlah barang itu kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Tapi kalau udah 1 tahun rasanya lama sekali Pak ya. Cuman waktu 1 tahun itu sepertinya setelah barang itu tidak ada orang yang mengakuinya, ya mungkin kita ambil aja manfaatnya. Tapi dengan niat bahwa nanti suatu ketika jika ada yang datang mengaku bahwa dia kehilangan barang dan barangnya itu sesuai dengan barang yang kita temukan, maka niat kita mengembalikan barang tersebut. Artinya apa? Agar barang ini ada manfaatnya. Apalagi kalau barang ini kita sedekahkan. Jadi sedekahnya itu bisa pahalanya buat orang yang punya barang yang hilang itu tadi, dan juga kita. Seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, macam-macam barang temuan itu, yaitu barang temuan berupa hewan piaraan dan macam-macamnya. Yang pertama, apabila berupa kambing dan semisalnya, maka boleh diambil, dipungut, dan dimanfaatkan secara langsung. Nah, ini menurut pendapat yang Razi. Hal ini didasarkan oleh hadis tentang luqatah berupa kambing. Nabi SAW bersabda, di mana Nabi SAW itu pernah ditanya tentang memungut atau mengambil barang temuan berupa kambing. Lalu beliau bersabda, ambillah kambing itu untukmu, atau untuk saudaramu, atau untuk serigala atau anjing. Tadi hadis yang di awal tadi Pak ya, hadis riwayat Bukhari. Maka ketika kita menemukan ada seekor kambing, di mana kita lihat di situ tidak ada pemiliknya, bisa jadi kan kambing ini tersesat atau dia terlepas dari kawanannya, maka lebih baik itu ambil. Bisa jadi nanti kalau tidak kita ambil kambing itu akan dimangsa oleh binatang buas. Maka Rasulullah dalam hal ini ketika ditanya, Rasulullah mengatakan, ambillah kambing itu untukmu. Ambillah. Lalu kemudian yang kedua, kita lihat lagi, apabila berupa unta dan semisalnya, tadi kambing ya, ini unta, maka haram memukulnya secara total, malah nggak boleh. Hal ini didasarkan oleh sabda Rasulullah dari Yazid radhiyallahu an, beliau berkata, kemudian beliau ditanya tentang memungut barang temuan berupa unta, maka beliau marah, menjadi merah mukanya, dan beliau bersabda,
Apa urusanmu dengan unta itu? Iya, unta itu mempunyai sepatu dan kantung air. Dia bisa minum air sendiri dan makan pepohonan sampai ditemukan oleh pemiliknya. Nah, di sini apa perbedaannya? Kambing dengan unta itu dua hewan yang berbeda, Pak. Kambing itu bila dia terlepas dari kawanannya, dia itu menjadi hewan yang menjadi kambing yang nyasar, yang tidak tahu pulang, mau kemana pulangnya. Karena kalau seperti domba, kambing, itu kan dia berupa kawanan itu. Dia kalau udah tersesat satu, tidak sama kerumunannya, maka Rasulullah mengatakan, ambil itu, kalau nggak nanti itu dimangsa oleh binatang yang lain. Nah, beda dengan unta. Unta itu hewan yang bisa menjaga dirinya dengan melawan binatang yang bisa memangsanya, dan bahkan dia bisa menjadikan dirinya itu tidak minum berhari-hari karena dia memiliki kantung air yang sangat besar. Artinya apa? Unta ini di mana dia keluar, di mana dia keluar dan di mana dia jalan, dia biasanya akan melalui itu. Dia tidak akan kemana-mana. Nah, maka ketika unta itu seperti itu, maka pemiliknya nanti akan datang menemuinya. Nah, ini kebiasaan, Pak. Kebiasaan dua hewan yang sangat berbeda, kambing dan unta ini tadi. Maka Rasulullah SAW mengatakan, biarkan saja itu. Jadi tidak ada istilahnya, saya nemukan unta nih. Enggak. Lalu kemudian, yang keempat, memungut tanah haram atau tanah suci, yaitu di Mekah maupun di Madinah. Nah, ini penjabarannya sangat luas sekali, Pak. Jadi ketika umpamanya nanti ada yang umroh atau menunaikan ibadah haji, pergi ke tanah suci, ke Mekah atau ke Madinah, itu kadang sebagian umat Islam tuh ada yang aneh-aneh. Aneh-anehnya tuh satu diantaranya tuh memungut pasir atau tanah, baik itu mau di Jabal Rahmah, Jabal Uhud, maupun di sekitar kota atau sekitar kota Mekah atau di tanah suci. Nah, kalau di Mekah itu kalau di sekitar Ka'bah itu mungkin kalau menemui tanah itu susah. Kalau sekarang ya, kita lihat tuh sangat susah untuk menemui tanah. Maka sebagian di antara umat Islam itu ada yang mendekat ke Ka'bah, lalu kemudian Ka'bah itu batunya ya, itu dikikis-kikis, dikais-kais. Nah, itu nggak boleh. Kais-kais dipungut-pungut, nah itu nggak boleh. Maka ketika kita di tanah haram menemukan ada hal-hal yang seperti itu di jalanan atau ketika kita tawaf atau apa gitu, maka jangan dipungut, biarkan saja. Bisa jadi kan nanti umpamanya ada yang terkelupas dari salah satu di Ka'bah itu ya, nah, biarkan saja, jangan diambil. Nah, maka dalam hal ini tidak ada yang disebut dengan barang temuan atau lokotoh di tanah haram. Yaitu barang temuan di Mekah, Masjidil Haram maupun di Madinah, yaitu di Masjid Nabawi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh dipungut barang temuannya atau tanah suci kecuali bagi yang mengumumkannya. Ini hadis riwayat Bukhari. Lalu kemudian yang kelima, yang terakhir, ini barang temuan berupa anak. Nah, berupa anak manusia. Kan suka ada pengumuman tuh, paling sering tuh. Siapa yang menemukan anak, atau nih ada anak hilang nih, anak siapa ini? Nah, wajib bagi siapa yang mengetahuinya untuk mengambil atau memungutnya. Jadi ketika kita di jalanan atau dimanapun, kita lihat ada anak yang sedang kesasar, nangis, itu udah indikasi nih orang pasti sedang bingung nih, pulangnya mau kemana. Itu jangan dibiarin, Pak. Di situ malah justru wajib bagi kita untuk, kalau bahasanya kan memungut ya, jadi wajib bagi kita untuk mengambilnya. Kita amankan dia. Jangan sampai nanti anak ini diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, itu ini di sini didasarin oleh ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Itu landasannya adalah tolong menolong dalam kebajikan itu adalah wajib, dan menyelamatkan jiwa manusia adalah wajib. Sedangkan menelantarkannya adalah dosa dan pelanggaran. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa,
wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Al-Quran surah Al-Maidah ayat kedua. Nah, anak yang kita temukan ini dan tidak diketahui nasabnya, maka dia dianggap muslim jika ditemukan di tempat yang mayoritas penduduknya adalah kaum muslimin, dan dia dianggap sebagai orang yang merdeka antara hukum asal manusia diciptakan Allah dalam keadaan merdeka. Jadi nemukan salah seorang anak dan ditemukan itu di mayoritas lingkungannya muslim, maka anak itu dikategorikan sebagai anak muslim. Lalu kemudian adapun nafkah anak tersebut maka diambil dari harta yang ada pada diri anak tersebut jika ada. Nah, ketika kita nemukan anak itu lalu dia dibekalin uang dari orang tuanya, ternyata kita lihat ada, maka itu untuk menafkahi anak itu sampai uang itu habis. Kalau sudah tidak ada lagi, baru maka kemudian nafkahnya itu ditanggung oleh pemerintah atau baitul mal. Maka dalam hal ini, kalau kita di DKI ini ketemu hal-hal yang seperti itu, yang pertama kita lapor ke RT, lapor ke RW, nanti RW melanjutkan ke kelurahan, baru nanti ke Dinsos. Itu tanggung jawabnya ada di pemerintah. Seperti itu. Nah, maka jika tidak ada lagi dalam hal ini yang bertanggung jawab, artinya pemerintah atau baitul mal, maka umat Islam bertanggung jawab terhadap anak yang hilang ini tadi untuk memberinya makan atau nafkah. Inilah hal-hal yang berkenaan dengan luqotoh atau barang temuan. Nah, lalu kemudian dilarang di dalam hal luqotoh ini itu ada larangan. Larangannya itu apa? Itu dilarang kita untuk menyembunyikan luqotoh. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menemukan luqotoh atau barang temuan, maka hendaklah ia mencari saksi seorang atau beberapa orang jujur, kemudian tidak boleh menyembunyikannya. Maka di sini sunnah mengangkat saksi atas barang temuan kita. Artinya ketika kita menemukan suatu barang, harus ada saksi yang mengetahui bahwa kita nemuin barang itu. Jangan kita diam-diam. Nah, ini kan yang dalam hal ini kan yang kebanyakan kalau ketemu barang itu kan banyak diamnya, Pak. Nemu barang dia banyak diamnya, diam dia malah terpikir terapa langsung kepikiran, ini uang atau barang ini saya jadikan buat apa ini? Nah, itu nggak boleh. Jadi harus ada saksinya. Maka apa yang selama ini pernah kita lakukan ketika kita nemukan barang Pak di masjid, lalu kemudian kita kasih tahu sama yang lain, ini ada saya nemuin ini. Nah, itu udah saksi itu. Jadi yang namanya diam tuh mungkin ya, yang namanya diam itu dia nemu itu mungkin masuk ke sakunya, dia diam-diam. Nah, mungkin itu. Nah, itu nggak boleh. Nah. Lalu kemudian bagaimanakah cara mengumumkan barang yang hilang itu atau barang temuan itu tadi? Maka mengumumkannya itu adalah di tempat-tempat yang sekiranya akan didatangi oleh orang pencari barang hilangnya, dan tempat itu menjadi tempat berkumpulnya manusia. Nah, contohnya seperti di masjid. Kalau sekarang sudah lebih berkembang lagi melalui gadget ya, melalui gadget kita udah mulai bisa tuh menyebar info itu. Kita nemuin ini, nemuin anak hilang, itu udah bisa melalui gadget itu. Nah, itu menjadi sarana untuk mengumumkan barang yang hilang itu. Kenapa, Bapak? Karena nanti ada yang salah itu di dalam mengumumkan barang yang hilang itu. Dia mengumumkan barang yang hilang itu enggak secara umum, tapi kepada 1, 2, 3 orang. Nah, itu kan berarti ada niat lain kan? Yang namanya mengumumkan itu harus di keramaian, atau artinya orang yang banyak itu bisa tahu bahwa ada ditemukan barang di sini seperti ini, ada seperti itu. Nah, maka dalam hal ini yang paling terpenting di dalam barang temuan ini, bisakah kita menjadi orang yang amanah terhadap barang temuan itu? Nah, itu aja. Nah, kalau kita bisa menjadi orang yang amanah terhadap barang temuan itu, yang pertama hukumnya mubah, dan yang kedua hukumnya dalam hal ini sunnah. Kita malah dapat pahala. Karena dengan niat tadi kita ingin menjaga barang ini jangan sampai rusak. Nah, seperti itu. Lalu kemudian umumkanlah sifat atau ciri-ciri barang yang hilang itu. Nah, itu dikarenakan menyebutkan jenis barang yang hilang itu tidak perlu secara terperinci, tapi secara global saja. Umpamanya kita nemu dompet, bilang aja dompet, jangan bilang warnanya, jangan bilang mereknya.
Nah, seperti itu. Nah, ini mudah-mudahan ini sedikit menambah wawasan kita mengenai tentang hukum syar'i fikih, mengenai masa lalu kotoh atau barang temuan. Bapak, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Lalu kemudian jika ada salah, kekurangan, kekhilafan kami dalam hal penyampaian ini, kami mohon maaf. Mudah-mudahan Allah maafkan kita semua. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.